tertinggi di dalam memasak itu adalah tasting. Ya, karena kalau kita nggak melatih taste kita, maka semuanya jadi enak dan enak sekali. Benar nggak? Kita nggak tahu kurangnya di mana. Nah, kuncinya itu kita bisa melihat ada kompleksitas di dalam satu rasa. Hai Desi. Thank you for coming. Wah, ada sesuatu yang sudah mengundang kita beda untuk nih. menyatui apa nih. Oke, kita Seru bakal banget. bikin something yang simple dan mudah dibikin di rumah gitu ya. Wow, seru ya. Iya, kita ngobrol yuk. Yuk. Gimana? Mulai dari yang mana dulu nih, Des? Menunya, Itu menu dulu hari ya. ini. Menu Oke, hari oke. ini. Ini sebenarnya ada 2 meal ya. Yang pertama ini bisa untuk breakfast. Kita akan bikin overnight oatmeal ya. Lalu kedua ini kita akan bikin Mediterranean salad ya. Dan ini bedanya apa dengan yang biasa? Ini lebih banyak proteinnya gitu dibandingkan salad yang biasa gitu. Oke. Proteinnya juga protein Nabati. nabati Nabati, ya. ya. Betul. Yes. Jadi bisa untuk yang vegan. Bisa dong. Bisa ya? Bisa banget. Kita bikin sekarang? Oke. Oke. Nah, pertama Gimana? mungkin kita buat dulu yang ini ya. Bahannya by the way, ini kan kita ada red bean, lalu ada garbanzo ya, lalu ada jagung, ada paprika, lalu ada bawang, ada avocado ya. Dan ini additional aja, optional ya. Maksudnya ini ada pomegranate atau delima, jadi kita bisa pakai. Kalau nggak mau ya nggak usah pakai gitu, jangan musingin gitu Pengganti Atau ada iya, kalau penggantinya. nggak pakai itu apa? Sebenarnya kita bisa tinggal skip aja sih. Oh, Gitu skip ya. aja. Ini hanya kasih sedikit sweetness. Ya, additional ini aja, taste aja. Oke. Nah, untuk dressingnya kita akan memakai madu ya, ini dari jenis Stingless Bee ya. Lalu ada lemon. Kita nggak hanya pakai air lemonnya, tapi kita juga pakai zestnya. Karena ternyata kulitnya itu ngasih aroma yang lebih gitu, berbeda ya. Ada mustard, ada bawang putih, dan ada 2 macam daun di sini. Ada parsley dan cilantro ya. Oke. So, pertama kali kita mungkin bikin ininya dulu ya. Kita bikin sausnya dulu ya. Ngomong-ngomong kalau Stingless Bee itu bedanya apa sama yang biasa? Yang biasa ya. Iya. Nah, sesuai dengan nama stingless kan berarti nggak menyengat. Iya. Jadi ternyata banyak sekali yang tidak paham kalau madu itu ada 2 jenis gitu ya. Dari lebah yang 2 jenis juga. Sambil aku bikin ini dulu ya, marutin sesnya dulu ya. Oke. Nah, jadi kalau lebah yang tidak menyengat ini secara ukurannya dia lebih kecil ya. Dan dia punya madu itu lebih encer dan juga lebih asam. Gitu. Nah, banyak kalau orang nggak paham, mereka kan berpikir ini kenapa ya? Apakah madu rusak karena asam? Apa encer karena dikasih air? Tapi ternyata nggak seperti itu. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya teman-teman bisa Google aja. Ya. Nah, Google find out gitu Stingless Bee atau lebah tanpa sengat itu apa. Dan kandungan madunya juga berbeda ya. Kandungan antioksidannya paling tinggi dibandingkan segala jenis madu. Iya. Lebih baik malah ya. Lebih baik berarti. gitu loh. Karena kemarin kita udah sempet tes ya. Aduh, ini harumnya udah Enak ya? kerasa ya. Aduh, asik banget nih, seger banget. Nah, ini Baru menambah kulit cita doang, rasa, belum ada baru kulit apa-apa. doang. Udah kerasa seger. Nah, ini yang seringkali orang buang kulitnya. Iya, betul. Jangan Betul, ya. dibuang. Banget. Oke. Iya. Lalu di sini kita akan ambil perasan Sekarang air dulu. airnya juga. Airnya. Iya, airnya juga. Ini hanya untuk mempermudah aja sih guys. Kadang-kadang ya kan meresuk, kadang suka ribet gitu ya. Iya. Dengan biji-bijinya, kadang ribetnya. Wah, ini aja udah pasti nih, vitamin C. Iya.
alami sumbernya. Yes. Ya, kan intinya gini, aku tuh belajar ya, Mm-mm. sebisa mungkin Mm-mm. kita menjadikan makanan itu obat buat tubuh. Betul. Ya. Karena sebenarnya semua sumber nutrisi itu sudah Tuhan sediain di alam ya, Yes. dalam makanan kita gitu kan. Mm-mm. Nah, cuma karena mungkin banyak yang nggak paham ya, karena nggak paham jadinya bingung gimana Iya. caranya gitu. Betul. Aku sih daripada disuruh minum obat, mending makanan enak begini. Benar. Oke, ini ada bawang putih. Oke, bawang putihnya Bawang putihnya dicincang Cacah ya, cacah cacah ya. kecil. Ya. Mm-mm. Lalu Terus? ada mustard ya. Wah. Mustard ini optional juga ya. Oh, Kalau iya. nggak ada di rumah nggak usah pakai nggak apa-apa. Oh, iya. Jadi prinsipnya gini loh, kalau mau masak tuh jangan nggak usah ribet gitu ya. Tantangan hidup kan udah mulai banyak. Iya. Jadi nggak usah ditantang Jadi nggak usah susah. Apa yang ada aja Betul. gitu ya, nggak usah dipikirin sampai Betul. susah ya. Gara-gara Ditambah- mustard jadi nggak jadi masak. Benar, nanti malah Iya. ribet sendiri ya. Nah, ini kemudian kita akan tambahkan Madu. madu. Berapa sendok? Ini mungkin 2-3 sendok ya. Mm-mm. Wah. Sesuai selera aja, dalam arti Oh, begini. Kalau ada yang lebih suka manis, dia kan memang lebih cenderung ke asam, tapi ada Mm-mm. manisnya Mm-mm. untuk menambah flavor ya. Silakan di ini aja, di taste aja. Aku pernah coba loh madu itu buat marinate daging tuh juga enak banget Gitu ya. ya. Heeh. Alright, oke. Kita tambahkan garam. Himalayan salt ya. Ya, ini pakai Himal. Tapi tentunya bisa pakai Garam Yang biasa apa juga. aja, garam biasa. Jangan dibikin ribet. ya. Tapi kalau ada yang bagus, pakai yang bagus. Iya, pakai yang bagus. Lebih sehat. Ada ya. Ada lada. Nah, ladanya ini Ada. memang aku pakai 2 macam ya. Ada hitam, Ada ada hitam. putih. Hitam dan putih itu. Oh. Kalau kita lihat kan gitu tuh. Oh iya. Campur ya Ada langsung putih, ya. ada Iya. bangka ya. Iya. Bisa aja. Kata orang-orang sih beda, lebih enak katanya. Gitu ya. Lebih wangi. Mungkin kalau Lebih murni wangi. ya. Murni. Heeh. Oke. Kita coba dulu. Oke, dites Nah. dulu ya. Ilmu tertinggi di dalam memasak itu adalah testing. Ya, karena kalau kita nggak melatih taste kita, maka semuanya jadi enak dan enak sekali. Benar nggak? Kita nggak tahu kurangnya di mana. Iya. Nah, Oke. kuncinya itu kita bisa melihat ada kompleksitas di dalam satu rasa. Jadi ada asamnya, Ada ada manisnya, asinnya, semuanya sama nyatu. rasa. Oh, gitu. Hmm. Hmm. Alright, saya akan nambah sedikit lagi madu. Wah, oke. Hmm. Ya, Asam sebenarnya manis, kalau mau, enak deh ya. kalau mau ada yang suka pedas, Mm-mm. kasih potongan cabai rawit juga oke. Oh. Jadi lebih selera ya. Ya, ya. Oke. So, ini kita masukin dulu semua bahan ya. Kacang merah. Kacang merah dimasukkan, Mm-mm. lalu ada garbanzo. Garbanzonya ini biasa direndam dulu semalaman, terus baru direbus. direbus ya. Direbus atau kukus gitu? Direbus. Garbanzo ini jenis kacang-kacangan bukan? Kalau di Kacang sini polong, sebutnya kayak kacang polong? disebutnya Bukan. kacang Arab ya. Kacang Arab. sebutnya begitu. Oke, ini kita masukin semua ya. Bawang ya, yang Bawang. sudah dicacah. Betul. Ini kan untuk ngasih Bawang apa merah. ya? Tanginess ya. Ya. Paprika. Jadi Paprika. permainan warnanya juga. Iya, warnanya bagus ya. Warnanya asik ya. Saya kira tadi itu wortel, ternyata paprika. Ada Nah, ini ada pink, pomegranate. warna pink. Bagus ya. Bagus. Ini Cantik kita juga akan sekali. tambahkan avocado. Yang mentega nih. Mm-mm. Alpukat mentega. Dan ini kebetulan aku cuma pakainya setengah ya, maksudnya. Mm-mm. Jadi tinggal dipotong gini aja, Mm-mm. ya. Jadi nggak usah pakai ribet. Ngomong-ngomong soal kacang ya, Mm-mm. kalau dalam bahasa Inggris itu enak ada bedanya. Mm-mm. Ada nuts, ada lagi seeds ya. Seeds. Nah, kalau Beda yang kalau yang jenis begini termasuk yang Termasuk nuts ya. nuts ya, ini berarti ya. Oke. Kalau seed itu kan lebih ke pumpkin seed. Iya, kecil ya, ya. kayak biji-biji, Lebih biji-bijian kayak begitu. biji-bijian ya. Iya. Itu juga protein nabati tuh. Betul. Oke, lalu ini kita akan memakai wanshui ya atau Cilantro. cilantro. Bahasa kerennya. Iya.
dan juga ada parsley. Tapi again ya nggak semua orang kan suka ya cilantro ya. Iya. Iya. Kan? Iya, Jadi kalau iya. nggak suka ya di skip aja gitu. Oke. Iya. Nggak apa-apa. Yang nggak suka langsung oke. Iya, tahu aja. Saya tahu dia nggak suka sama itu. Tapi ini nggak apa-apa ya kita Nggak campur ya, apa-apa, nggak mencoba gitu, tantangan baru. Betul. Jadi kita ini Enak. kasar aja. Diiris-iris kasar, Hmm. langsung digabung dengan teman-temannya. Betul. Oke. Digabung dengan teman-temannya. Ya. Teman-teman salad. Dan ini kan secara warna juga bagus ya. Iya. Iya. Seger ya. Ada merah, kuning, hijau. Itu, ini loh, Hmm. ternyata cakep banget ya. Iya. Iya. Apa pomegranate ini? Pomegranate Ya, delima pomegranate. ya. Red- Limanya red ini pome ya. itu. Yang jenis yang di dalam salad Oke, bagus. Kita masukin. Oke. suka makan bijinya nggak, Ci? Atau dibuang biasa? Enggak, langsung dimakan. Dimakan Langsung semua ya. dimakan, Terus, betul. Iya. terus Susah gitu kan? kalau nggak. Iya. Mm-mm. Iya, Nggak kelar-kelar repot ya. makannya. Capek. Mm-mm. Dan ini kita aduk. Ya, Mm. aduk aja sih. Betulnya. Nah, avokado tuh bagus karena dia lemak baik. Mm-mm. Jadi di sini itu bukan cuman ada protein, antioksidan juga ada Terus? nutrisi-nutrisi, vitamin-vitamin, ada vitamin B, vitamin C, ya kan? Juga ada karbonya juga tuh, jagung, betul. ya kan? Jadi Iya. boleh dibilang sih ini nutrisinya cukup lengkap Iya. ya. Terus ada ya walaupun seratnya nggak terlalu tinggi tapi ada serat juga loh di sini. Mm. Dari daunnya itu ya tadi. Dari daun, dari Parsley sama chickpea dan cilantro. ya garbanzonya itu Mm-mm. kacang merah. Ini Wah, sebenarnya one meal lah ya. Jadi yang nggak Iya. mau makan ini, nggak mau makan berlebihan gitu ya. Mm-mm. Dengan nutrisi ini semua cukup sih. Hmm. By the way, kayaknya avocado juga seratnya cukup tinggi deh. Iya, Heeh. iya. Tuh. Jadi sebenarnya kita udah selesai. Yang ini gampang banget kan? Mm-mm. Tadi sausnya cuma segitu cukup ya, Segitu. diaduk rata Mm-mm. langsung ya. Mm-mm, mm-mm. Nah, kayaknya kita balik-balik ya. Ya. Saya cicipin sedikit lagi. Oke. Ini alasan lapar gitu. Maybe we just eat a little bit more salt. Oh. Mm-mm. Mm-mm. Maaf ya. Oh. Ya. Karena kan kadang-kadang kembali ke taste itu adalah satu yang mesti kita latih terus. Mm-mm. Nah, di sini kita ngelatihnya dengan ini. Kadang-kadang Gitu ya? begitu dicampur tuh rasa tuh berubah ya. Oh, Iya, betul, betul. Ini asli loh kalau ada cabai rawit asik banget. Aduh, asik ya. Ngomong-ngomong, sahabat perempuan udah tahu belum kalau Desi ini adalah chef Oh iya. chef Ya. terkenal. Harusnya Bukan, tahu ya. Ah. Jadi ya sahabat perempuan harus sering-sering ngelihat ini. Kalau ibu ini lagi bikin-bikin sesuatu, itu biasanya makanan yang Sehat. Iya. Bukan cuma sehat, aku suka lihat tuh ya, simple, Hmm. mudah diikutin, Hmm. enak gitu ya, nggak ribet. Nah, Boleh dicoba ya. boleh dicoba. Okay. So this is actually very simple. Saya suka warnanya sih. Iya, Bagus ya. Heeh. warnanya bagus. Kuning, Aduh. orange, Oke, cerah maaf gitu. sahabat perempuan, kita selesaikan dulu, kita makan dulu. Enggak ya, Ya. belum. Ada belum. satu Tenang, tenang. menu lagi Ada sih. satu menu lagi Ya. kita mau Oke. belajar. Jadi ini kita bisa sharing-sharing ya. Oke, yang menu kedua sebenarnya simple banget ya. Kita tuh hanya membuat overnight oatmeal. Overnight. Nah, Iya. Oke. Mungkin ada yang belum familiar tuh apa Ini itu bagus. overnight oatmeal. Bagus banget buat sarapan berarti ya. Betul, karena gini nggak bisa dipungkiri kadang-kadang makanan yang paling membingungkan tuh sarapan. Iya. Hmm. Ya, karena bangun pagi mesti masak lagi segala macam. Ya udah kita bikin ini aja dan kita bikinnya itu malam sebelumnya. Ya, jadi itu akan ya bangun pagi Mempersingkat buka waktu ya. kulkas Ya, udah langsung. ready gitu. Ya, ini kebetulan udah jadi ya. Ini Ini udah campurannya jadi. apa? Yang udah jadi ini saya bikin pakai dragon fruit dan ini pakai mango karena kan lagi musim mangga. Mm-mm. Tapi kali ini saya akan bikin dengan menggunakan contohnya aja ya. Kalau kita mau bikin di rumah, ini saya udah tambahkan oatmeal. Oatmealnya yang roll oatmeal kalau bisa, ya. Oh. Lalu Oh, ada flaxseed dan juga ada chia seed. Chia seed. Hmm. Oh, udah di mix semua Hmm. ya. Baru aku mau nanya, aku nggak pakai chia seed ya. Ternyata udah di dalam sini. Udah di dalam situ. Pakai flaxseed sama chia seed. Yes. Ya, Dan itu kemudian bagus. kita tinggal tambahkan susu. Ini susu apa aja? Susu apa aja Fresh sih? milk. Heeh.
Almond boleh ya. Almond boleh. Itu apa? Oat milk Oat milk. juga boleh ya. Oke, ini kayaknya Susu semua juga. Semua aja deh Iya, ya. iya. Semua Karena aja. dia makin soaking tuh kalau di situ ya. Iya. Lalu saya tambahkan madu karena kembali ke antioksidannya. Ya. Oke. Nah, terus yang kecil itu apa tuh? Apa nih? Ini kayaknya Oh, pakai iya. nih. Nah, Jangan ini sampai propolis lupa. ya. Biasanya propolis itu kan orang minumnya itu ditetesin di air atau di jus ya. Sebetulnya ini bisa menjadi tambahan antioksidan ya. Jadi kita bisa tambahin sekitar 2 tetes atau 3 tetes, oke. Ini bisa di salad juga tadi sebenarnya. Bisa, ya. kalau mau bisa. Kalau mau ya. Tapi memang ini nggak umum, orang tuh nggak, kok bisa sih propolis biasanya cuma padahal bisa gitu. Hmm. Ya mereka nggak paham dengan Walaupun itu. ada susunya nggak masalah ya. Nggak apa-apa, Oh. nggak apa-apa. Ini kita aduk dulu sebentar ya. Nah, mungkin tambahan aja buat sahabat perempuan yang bingung ya. Kita ngomongin dari tadi antioksidan. Antioksidan tuh apa sebetulnya? Antioksidan itu adalah suatu senyawa yang membantu mengikat radikal bebas di dalam tubuh kita. Radikal bebas itu dari mana asalnya? Dari aktivitas harian yang banyak terpapar dengan asap kendaraan, CO2, ya. polusi. Terus kalau yang dari dalam itu, yaitu stres dari dalam tubuh kita sendiri. Yang iya. namanya orang hidup kan, ya nggak mungkin lepas Iya. dari stres ya. Mungkin ada pikiran, ada hormon-hormon stres yang dikeluarkan gitu. Nah, dari makanan banyak gitu Iya, radikal iya. bebas itu ya. Kalau kita makan sembarangan gitu ya. Yang gosong-gosong ya. Nah, bisa juga. Jadi tanpa kita sadari, kita terpapar tuh dengan radikal bebas. Jadi perlu banget teman-teman Antioksidan. sahabat perempuan jaga kesehatan, konsumsi antioksidan ya. Ya. Banyak macamnya, bisa Google juga sih, belajar Betul. lebih lagi. Oke. Ini Oke, apa tadi- Desi? Oke, tadi aku tambahin yogurt lagi, tapi ini again optional. Ya, jadi kalau kita mau lebih thick, lebih kental gitu ya, kita bisa tambahkan yogurt ya. Yogurt. Nah, ini saya memakai juga blueberry. Ini kebetulan tadi yang mestinya yang apa? Frozen ya. Mm. Wih, Oh, ini sudah penambah full. flavor ya. Dan boleh juga tambahkan chocolate chips ya. Wow. Usahakan ini dark chocolate. Iya. Lebih sehat. Lebih sehat. Ini sudah kepenuhan kita. Ambil sedikit airnya, susunya. Nah, ini lalu kita tinggal apa ya? Tinggal simpan di kulkas. Simpan masukin di kulkas aja semalaman. Besok Hmm. pagi udah ready buat sarapan. Langsung Dari langsung tutupnya. dimakan. Kalau yogurtnya apa aja boleh? Yogurtnya apa aja sih? Oh, Ya, plain tapi ya. Iya. sebetulnya nggak apa-apa kalau Oh, nggak nggak plain. apa-apa. Ya, cuma kan intinya gini, kalau plain itu juga ada 2 macam, ada yang mengandung gula dan ada yang tidak mengandung gula. Ya, selera kita sih. Oh, Dan kalau yang ada flavornya, biasanya kan itu not natural flavor. Iya. Gitu. Jadi oh ya. Mendingan. sebisa mungkin yang biasa aja. Pilih yang lebih sehat. Oke. Kalau ada yang lebih sehat. Alright, so basically kita Oke. udah beres nih. Ya. Jadi besok buat sarapan udah ada, buat makan siang juga udah ada. Jadi as simple as that. Nah, Oke. kita bahas soal madu nih sekarang nih, Des. Madu itu ya banyak orang kan suka banyak tuh yang konsumsi madu-madu gitu ya. Itu sebenarnya yang terbaik tuh yang gimana? Terus cara konsumsinya itu gimana? Apakah boleh kena air panas? Pakai teh Panas-panas, teh hangat pakai gitu. teh hangat atau sebaiknya langsung? Oke. Jadi kalau kita ngomong yang terbaik, satu tentunya harus murni. Ya. Nah, Murni masalahnya itu langsung satu tahu dari betul, mana tuh? Betul. Karena gini, murni itu hanya bisa diketahui di lab. Ya, jadi sayangnya tuh kadang kita tahu industri ini kan lumayan industri besar ya. Ya, kalau ada yang di luar yang nakal gitu ya, jadi mereka paham bahwa nggak mungkin orang beli madu lalu ngetes ke lab. Jadi dibuatlah dengan propaganda segala macam bahwa ngetesnya kayak begini gitu. Nah, ini untuk edukasi aja sih Iya. ya. Ya supaya kita juga harus lebih Ini paling benar bawa ke lab ya. ya, ya, minimal lebih cerdik gitu untuk Iya. memilih, Iya. lebih cerdas memilih gitu ya. Nah, sebenarnya paling tepat adalah kita mesti tahu dulu siapa source-nya. Ya, itu paling penting. Terpercaya Betul, enggak? source-nya terpercaya atau enggak gitu ya. Itu yang untuk memilih madu ya. Kedua, bagaimana mengkonsumsi madu? Banyak yang tadi ya pertanyaan, boleh nggak sih biasanya minum dengan teh gitu pengganti gula ya. Sebetulnya kalau itu madu murni, ketika suhu tuh di atas 40 derajat, itu akan merusak nutrisi yang dalam madu. Gitu. boleh. Jadi sayang banget gitu ya. Oh. Pesan yang kita lihat di TV-TV itu sebetulnya dia nggak ngupas
nutrisi madunya, tapi yang digantikan adalah yang dibahas adalah menggantikan gula. Which Iya. is nggak salah sih. Iya. Cuma kan ada satu sisi yang nggak dibahas yang tentang nutrisi itu akan jadi rusak kalau kita campur dengan air panas gitu. Jadi saran saya kalau kita mau minum madu boleh, tapi suhunya warm aja ya. Warm itu kan lebih kurang 30-an ya. Iya. Iya. Suhunya gitu. 30-an masih aman atau dengan air dingin juga oke, malah segar. Lagi Iya, panas-panas lebih gini. asik malah manis-manis seger kan. Banget. Itu sih sebetulnya caranya. Gimana Oke. mau coba? Mau icip. Kayaknya Iya. tadi sopan-sopan banget. Padahal udah Iya. mau ngicip. Padahal udah gitu ya dari tadi tuh udah aja. Boleh Nah, dong. mungkin sebelum kita icip-icip ya, kita mohon maaf dulu karena sahabat perempuan tidak bisa ikutan di studio untuk icip-icip. Jadi percaya aja ini enak pasti. Dan terakhir ya kita menyimpulkan semuanya bahwa apapun yang kita makan, perhatikan sumbernya ya. Jadikan makanan itu obat, bukannya kita minum obat-obatan yang dibuat secara kimiawi, tapi sehari-hari yang kita makan itu adalah sesuatu yang baik buat tubuh kita, penuh nutrisi, antioksidan, serat, ya pokoknya yang semua dibutuhkan hal-hal baik oleh tubuh kita. Ya, karena Tuhan udah siapin semua nih di bahan-bahan ini. Oke, teman-teman, jadi semangat hidup sehat. Nah, buat sobat perempuan yang kalau punya ide atau mau tanya, kasih saran, apapun juga, ketik aja di kolom komentar. Terus dukung kami dengan cara Like, share, and subscribe di channel Cerita Perempuan. Dari perempuan, oleh perempuan, untuk perempuan hebat, kita semua.